Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang transformasi geometri. Materi transformasi geometri diberikan untuk siswa SMA kelas 11 semester 2. Oke, langsung saja. Di sini sudah disediakan beberapa menu. Yang pertama ada kompetensi, tokoh penemu, materi, kesimpulan, dan yang terakhir ada keluar dari program. Kita pilih saja yang pertama, di sini ada kompetensi. Kompetensi dasar dan indikator. Di sini ada kompetensi dasar 3.7, yaitu menjelaskan dan menganalisis transformasi geometri, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi melalui pendekatan diagram Kartesius dan memahami penerapannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemudian indikator di sini, yang pertama ada menjelaskan definisi transformasi geometri, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini adalah kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai setelah mempelajari materi transformasi geometri. Yang kedua ada tokoh penemu. Tahukah kamu, transformasi geometri merupakan cabang dari ilmu geometri. Jadi, tokoh penemu transformasi geometri adalah tokoh geometri itu sendiri, di mana bapak geometri itu sendiri adalah Euclid yang berasal dari Yunani. Euclid adalah seorang matematikawan berasal dari Yunani yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Beliau dikenal sebagai bapak geometri dengan karyanya mengenai ilmu ukur dalam bukunya yang berjudul The Elements. Nah, jadi ini adalah tokoh geometri Euclid tahun sekitar 300 sebelum Masehi. Nah, yang ketiga ada materi. Jika kalian pernah melihat atau menonton film Transformer, jadi dalam film Transformer diceritakan perubahan kendaraan dari mobil atau tank menjadi robot yang memiliki senjata untuk mengalahkan para musuh. Dalam film Transformer, perubahan yang terjadi adalah perubahan bentuk dari kendaraan menjadi robot. Nah, dapat dilihat dari animasi ini, perubahan di sini adalah perubahan bentuk dari posisi awal mobil atau tank, kemudian berubah menjadi robot. Kemudian transformasi geometri juga memiliki kemampuan berubah. Namun perubahan yang dimaksud adalah perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal X, Y ke posisi lain yaitu X aksen, Y aksen. Pada bagian ini akan dipelajari materi transformasi geometri tentang translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Jadi tetap semangat ya. Untuk materi transformasi geometri akan dibagi dalam 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama atau hari ini akan dibahas tentang translasi dan refleksi. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya akan disambung dengan materi rotasi dan juga dilatasi. Langsung saja yang pertama di sini ada translasi. Yang pertama ada translasi atau pergeseran. Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Artinya translasi itu merupakan perpindahan titik. Pada translasi hanya berubah posisi saja, sedangkan ukurannya tetap sama. Nah, dapat dilihat dari diagram Kartesius ini, perpindahan pada bidang segitiga yang ditranslasikan sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Pada translasi ini hanya berubah posisi saja, sedangkan ukurannya tetap sama, tidak berubah. Kemudian, translasi atau pergeseran dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah berjalan, melompat, berlari, dan lain sebagainya. Di sini sudah ada rumus umum translasi, yaitu translasi A titik awal X, Y yang ditranslasikan dengan TAB, maka bayangannya menjadi X tambah A, Y tambah B. Ini dia, X tambah A, Y tambah B. Nah, di sini ada contoh soal.
Yang pertama, tentukanlah bayangan titik A 3,2 oleh translasi T dengan 45. Dan yang kedua, tentukanlah bayangan titik A min 4,7 oleh translasi T dengan 63. Penyelesaiannya di sini yang pertama, sudah kita ketahui rumus umum translasi, yaitu translasi A titik awal X, Y yang ditranslasikan dengan TAB, maka bayangannya menjadi X tambah A, Y tambah B. Maka langsung saja titik awalnya ada 3,2, kemudian ditranslasikan dengan 45, maka bayangannya menjadi 3 ditambah 4, 2 tambah 5. Ini dia. 3 tambah 4, 2 tambah 5. Maka bayangannya menjadi 7,3. Nah, posisi awalnya 3,2, kemudian setelah ditranslasikan menjadi 7,3. Yang kedua, rumus umumnya masih sama. Nah, selanjutnya titik awalnya ada di min 4,7, kemudian ditranslasikan dengan 63, maka bayangannya menjadi min 4 tambah 6, 7 tambah 3. Jadi, min 4 tambah 6, 7 tambah 3. Maka bayangannya menjadi 2,10. Posisi awalnya min 4,7, kemudian setelah ditranslasikan, maka bayangannya menjadi 2,10. Itu tadi pembahasan tentang translasi, kemudian kita lanjut ke refleksi. Refleksi atau pencerminan. Refleksi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu objek dengan menggunakan sifat bayangan pada cermin datar. Perpindahan refleksi berpindah seperti halnya dihadapkan pada cermin datar. Nah, jika kita lihat pada diagram Cartesius ini, perpindahan pada bidang segitiga yang direfleksikan merupakan perpindahan seperti halnya dihadapkan pada cermin datar. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari refleksi adalah bercermin. Nah, di sini ada rumus umum refleksi. Yang pertama, pencerminan titik A, X, Y terhadap sumbu X. Titik awal X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, min Y. Yang kedua, pencerminan titik A, X, Y terhadap sumbu Y. Titik awal X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi min X, Y. Yang ketiga, pencerminan titik A terhadap titik O 0,0, titik awalnya X, Y yang direfleksikan terhadap titik O 0,0, maka bayangannya menjadi min X, min Y. Yang keempat, pencerminan titik A terhadap sumbu Y sama dengan X. Titik awal X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y sama dengan X. Yang kelima, pencerminan titik A terhadap sumbu Y sama dengan min X. Titik awal X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka bayangannya menjadi min Y, min X. Yang keenam, pencerminan titik A terhadap garis X sama dengan H. Titik awal X, Y yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya menjadi 2 dikali H dikurang X, Y. Dan yang terakhir, pencerminan titik A terhadap garis Y sama dengan H. Titik awal X, Y yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya menjadi X, 2 dikali H, Y. Nah, ini merupakan rumus umum dari refleksi. Contoh soal refleksi. Yang pertama, tentukanlah bayangan titik A 3,2 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, tentukanlah bayangan titik A min 4,5 oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Dan yang ketiga, tentukanlah bayangan titik A 6,1 oleh pencerminan terhadap titik O 0,0. Nah, penyelesaian di sini yang pertama, bayangan titik A 3,2 oleh pencerminan terhadap sumbu X, yaitu titik awal X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya
X, min Y. Nah, karena posisi awalnya 3, min 2 dan direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi 3,2. Yang kedua, bayangan titik A min 4,5 oleh pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu titik awal X, Y, yang direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya min X, Y. Nah, di sini posisi awalnya min 4,5 yang dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi 4,5. Dan yang ketiga, bayangan titik A 6,1 oleh pencerminan terhadap titik O 0,0, yaitu titik awal X, Y yang direfleksikan terhadap titik O 0,0, maka bayangannya menjadi min X, min Y. Nah, karena posisi awalnya 6,1 dan dicerminkan terhadap titik O 0,0, maka bayangannya menjadi min 6,1. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan mengenai transformasi geometri, mengenai translasi dan refleksi. Untuk pertemuan selanjutnya, masih akan dijelaskan dengan menggunakan video untuk materi rotasi dan dilatasi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.